Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Sofi Mujahidatul Ma'rifah dari kelas PGMI 3D. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu pembahasannya mengenai pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, dan fungsi evaluasi. Kemudian pembahasan yang kedua, evaluasi mikro dan evaluasi makro. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, pengertian evaluasi yaitu suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Selanjutnya, yang kedua, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki kurikulum yang masih dalam tahap pengembangan maupun kurikulum yang telah dilaksanakan agar menjadi lebih siap di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan evaluasi kurikulum. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah ada revisi atau diganti. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan, dalam pengambilan keputusan dalam umumnya, dan menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Artinya, evaluasi akan memberikan judgement terhadap kriteria keberhasilan atau kegagalan terhadap apa yang terjadi. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Yang pertama, perbaikan, di mana evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki isi program pelaksanaan dan evaluasi itu sendiri serta upaya ke arah inovasi kurikulum masa yang akan datang. Kedua, penempatan dalam arti evaluasi kurikulum ditunjukkan untuk melihat hasil pembelajaran di mana peserta didik mengikuti program kurikulum dalam bentuk pembelajaran akan ditetapkan dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, penyebaran evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan secara merata pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan untuk semua daerah, baik perkotaan, pedesaan, bahkan daerah terpencil sekalipun. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan guna melihat dampak atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, apakah kurikulum tersebut dapat diterima atau masih direvisi bahkan dikembangkan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu evaluasi mikro. Evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah pendidik untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi. Proses evaluasi berfokus pada mata pelajaran atau program tertentu di sekolah. Ini menilai keselarasan kurikulum dengan tujuan pendidikan, kesesuaian dan relevansi konten dan efektivitas metode pengajaran dan strategi penilaian. Dan yang terakhir yaitu evaluasi makro. Evaluasi makro cenderung menggunakan sampel dalam menelaah suatu program dan dampaknya. Evaluasi yang bersifat makro sasarannya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah melihat dan menonton video pembelajaran yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.